Apakah cowok pelangi bisa nikah sama cewek? Jawabannya sangat bisa. Terus lo kapan Kim nikah? Temukan jawabannya di video gue kali ini. Hai guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Seperti di intro awal ya, gue akan menceritakan tentang cowok pelangi yang bisa merit. Emang bisa Kim? Ya bisa dong, kenapa nggak bisa gitu kan? Cuman di sini ada yang mesti gue kasih tahu ya, apa dan seperti apa nantinya kalau misalnya seorang cowok pelangi itu merit, dan alasan apa sampai saat ini gue belum juga merit. Oke, ya udah nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman karena ini bakal seru banget kita bahas bersama-sama. Dan yuk, mari kita mulai. Cowok pelangi nikah sama cewek mungkin banget, banyak banget. Gue berjumpa dengan cowok pelangi yang udah merit sama seorang cewek itu bukan satu orang, dua orang, banyak banget ya. Bahkan teman-teman gue yang udah pada merit pun banyak dari kalangan cowok pelangi juga guys. Ketika nanti mereka udah meritnya itu, tanggung jawabnya mau ke arah mana itu kembali ke orangnya masing-masing guys. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, kalau misalnya seorang cowok pelangi itu menikah bukan berarti dia akan sembuh total. No, jiwa pelanginya akan tetap ada di hatinya, di jiwanya sampai kapanpun. Mungkin mengurangi intensitas dia di dunia pelangi bisa jadi iya, tapi kalau sembuh total banget kayaknya mungkin 5% doang dari sekian banyak cowok pelangi yang udah merit guys. Jadi sangat susah ya menghilangkan yang namanya jiwa pelangi ini guys, karena memang ini kaitannya sudah dalam keadaan takdir gitu. Kita bisa aja mengurangi bahkan meninggalkan dunia pelangi, tapi kalau jiwa kita ya belum tentu gitu kan. Di sini kalau misalnya kita mengurangi bahkan meninggalkan, bisa jadi kita akan hidup jadi lebih lurus lagi dan normal lagi gitu kan. Gak menutup kemungkinan one day dia bisa kembali belok, bisa aja, we never know gitu kan. Karena cowok yang umum aja ketika nikah sama cewek dia masih bisa main sama cewek alias selingkuh, apalagi cowok pelangi gitu. Makanya di dunia pelangi ini ada istilah yang namanya berobat jalan. Jadi meskipun dia udah menikah, bukan berarti dia sembuh. Itu istilahnya kayak berobat tapi tetap jalan. Nah itulah guys yang sering gue temuin. Kenapa sih ya teman-teman gue ataupun kenalan-kenalan gue yang gue jumpain di aplikasi pelangi itu mereka nikah sama cewek itu tetap jalan gitu sama cowok gitu ya? Why gitu kan? Terus buat apa tujuan pernikahannya itu? Status kah? Punya keturunan kah gitu kan? Oke, itu bagus. Cuman ya please dong, kalau misalnya udah merit ya udah gitu. Minimal kurangin lah gitu. Jangan malah makin menjadi gitu loh guys. Kan kasihan gitu di sini sebagai seorang istri, apalagi udah punya anak, kalau misalnya tahu bapaknya masih begitu. That's why kenapa alasan gue sampai saat ini belum memutuskan untuk menikah sama salah seorang cewek, because karena gue belum ready for that ya. Gue belum siap untuk hal itu guys. Karena prinsip gue ketika gue married sama cewek, disitulah gue akan stop dari dunia pelangi. Minimal gue mengurangi, bahkan menghindari, bahkan mungkin meninggalkan. Karena gue gak mau pernikahan gue hanya sebuah status dan topeng alias berobat jalan, tapi di belakang istri gue nantinya gue masih macem-macem sama cowok. Dan itu gue gak mau banget seperti itu. Kembali ke orangnya masing-masing ya. Mungkin ini prinsip gue sih. Makanya gue lebih memilih seperti ini sekarang. Single, seorang diri apa adanya, daripada gue harus menikah karena latah melihat orang yang katakanlah udah pada married, udah punya anak, sementara gue belum. Ya karena gue gak mau gitu menikah hanya untuk keperluan itu. Buat apa kalau nggak bahagia? Ya enggak. Gue nggak mau menipu diri gue sendiri. Kebahagiaan gue yang ngatur. Kebahagiaan gue ngerasain, dan hidup yang gue jalanin pun gue yang jalanin. Itulah kenapa alasan gue mungkin sampai saat ini belum juga merit. Gue bakal merit nanti ketika rasanya gue udah sangat siap segala-galanya guys. Dan gue nggak mau bener-bener kayak menikah hanya untuk keperluan, kayak
status dan juga ngelihat orang yang udah pada married, sementara hati gue terpaksa gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen bener-bener kalau misalnya nanti menikah pun gue udah legowo, udah berbesar hati, udah merubah diri untuk lebih baik lagi. Jadi itulah saat dimana gue menikah nanti, ya saat itu pula gue akan mulai stop dari dunia pelangi, menghindari bahkan mengurangi dan mungkin juga menjauhi dunia pelangi. Terus sebagai saat seorang cewek yang nantinya mungkin mau mendampingi gue, dia harus tahu basicnya gue seperti apa, masa lalu gue ini siapa. Gue gak membohongi dia, ya, karena gue pengen mencari sosok pasangan pun juga dia harus menerima gue, sejarah hidup gue, masa lalu pelangi gue, pokoknya semuanya. Gue dari awal gak mau ada istilahnya kayak membohongi untuk sebuah pencitraan. Gue gak mau, karena gue tahu banget teman-teman pelangi gue di sana, mereka kebanyakan married sama cewek itu tanpa dasar kejujuran. Mereka menutupi jiwa pelangi itu sebagai sebuah aib, jadi dia akhirnya tidak menceritakan ke pasangannya, sampai pada akhirnya we never know apakah itu akan kebongkar dengan seiring waktu berjalan ataupun enggak gitu kan. Menurut gue itu sih kayak sebuah prinsip yang kurang tepat ya, kalau misalnya kita mau melanjutkan ke jenjang pernikahan tapi satu sama lain tidak saling tahu bagaimana masa lalu kita. Takutnya nanti suatu saat nanti ya ketahuan juga gitu. Karena menurut riset yang gue lakuin, sepengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi, justru teman-teman cowok pelangi gue yang udah pada married sama cewek ini semakin menjadi-jadi gitu ketika dia udah punya pasangan alias udah punya istri, guys. Bukannya malah mengurangi, malah menjadi-jadi gitu. Beda orang beda level kali ya. Menjadi-jadi di sini adalah masih tetap jalan gitu, tapi ada yang tetap kayak dia nggak bisa merubah dirinya, ada yang segitu-gitu aja, atau bahkan mungkin ada yang mengurangi tapi dia masih. Beberapa kali kalau misalnya dia menemukan yang namanya kebosanan, apalagi kejemuan gitu, ya kembali lagi karena emang jiwanya dia, hatinya dia itu adalah pelangi gitu. Mau bagaimanapun dia married sama cewek secantik apapun, kalau emang basicnya pelangi ya pelangi gitu, guys. Kita nggak bisa denial untuk itu ya. Oke, tujuan buat married bener gitu kan, ibadah segala macem gitu kan, untuk kita merubah secara kehidupan ya, punya pasangan, punya keturunan. Tapi come on, kalau misalnya mau emang keputusannya ke arah sana, berarti lo harus udah siap untuk bener-bener serius sama hubungan lo yang gak main-main itu. Ya, kalau bisa lo langgeng sampai kakek nenek gitu kan. Jangan sampai lo tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan cerai, terus lo jadi duda dan kembali lagi melanjutkan hidup lo di dunia pelangi. Nah, makanya gue gak mau kayak gitu. Daripada gue kayak gitu, daripada usia pernikahan gue sebentar dan juga gue membohongi pasangan gue kalau gue ini berangkat bukan sebagai seorang cowok normi, mendingan gue stay single aja, menjalani hidup gue apa adanya, bahagia dengan cara gue sendiri, tidak ngerugiin orang gitu kan. Bodoh amat orang mau ngomong apa, mau bilang apa, selama gue nggak ngerugiin, gue nggak akan pernah tuh menggubris gitu kan mereka mau ngomong apa tentang gue. Yang tahu kebahagiaan gue kan gue, yang ngejalanin hidup gue kan gue gitu, bukan mereka, bukan omongan mereka juga gitu. Teman gue yang katakanlah dia cowok pelangi, alasan dia married itu adalah ingin memperbaiki diri. Good banget. Gue suka dia punya tujuan seperti itu, karena sampai saat ini pun dia masih tetap dalam status pernikahannya dengan pasangannya, guys. Tapi ada juga orang yang katakanlah, gimana ya gue menjelaskannya di sini, gue nggak pernah menjustifikasi siapapun cowok pelangi yang menikah dengan cewek. Terserah mau tujuan dia seperti apa, ya ini kan kembali ke prinsipnya masing-masing, ke individunya masing-masing gitu kan. Mungkin aja mereka itu kayaknya ya buat status doang, buat ya keren-kerenan doang gitu kan, supaya dia tuh dipandangnya dia lurus dan akhirnya dia laku gitu kan. Padahal sih batinnya, hatinya, jiwanya tuh berontak gitu kan. Nah, kalau gue sih nggak mau gitu. Gue nggak mau membohongi diri gue sendiri gitu kan, karena ya kalau misalnya kita nggak bahagia buat apa gitu kan. Toh memperbaiki diri pun tidak harus dengan cara seperti itu kan, ya nggak.
perbaiki dengan yang namanya menikah bukanlah hal yang menurut gue sesuatu cara ataupun jalan yang bakal akurat nantinya. Karena bayangin aja, yang nikah secara umum aja terjadinya sebuah perselingkuhan, apalagi cowok pelangi, ya, apalagi cowok pelangi. So, disinilah gue harus bener-bener mengambil prinsip dan mengambil sikap bahwa daripada gue mirip, misalnya gue hanya sekedar buat status dan juga buat keren-kerenan supaya dipandang orang kalau gue ini laku dan segala macam gitu kan, demi punya keturunan dan lain-lain, better gue nggak nikah sama sekali. Karena menurut gue akan sangat sakit rasanya kalau dibohongin ketika one day pasangan kita tahu kalau kita ini adalah seorang cowok pelangi gitu kan, dan dia tahu atau bahkan mengetahui kita sebagai seorang cowok pelangi bukan dari mulut kita sendiri. Itu akan lebih miris dan sangat memalukan gitu loh guys. So, itulah penjelasan dari seorang gue, Kim Tanehari, tentang yang namanya cowok pelangi, apakah bisa merit atau enggak ya. Dan udah jelas ya, kalau misalnya gue merit, disitulah gue udah sangat siap dan mateng secara lahir dan batin, jiwa dan raga, udah akan meninggalkan, menjauhi, bahkan melupakan dunia pelangi ya. Kapan waktu itu akan datang, I don't know. Kita serahkan sama yang di atas saja. Intinya jalan hidup masing-masing, bahagia dengan pilihan sendiri, dan tentunya hidup kita yang tentuin. Mau bahagia kayak apapun kita yang rasain, tidak usah pedulikan omongan orang, karena yang tahu kita hanyalah kita. Orang hanya melihat dari luarnya saja, karena dia tidak tahu seperti apa dalamnya kita, apalagi menjadi orang seperti kita, cowok pelangi yang ada di dunia pelangi. Pesan gue buat kalian semua cowok pelangi yang mungkin mau pada merit dengan salah seorang cewek, yakinkan kembali lagi tujuan dan prinsip kalian apa merit sama seorang cewek itu. Jangan sampai hanya keperluan status, malu, apalagi membohongi pasangan gitu kan. Pokoknya matangkan dulu hati kalian ya. Kalau bisa setelah menikah, stop, tinggalkan, kurangi main-main sama cowok lagi. Oke? Ya udah, segitu aja penjelasan gue kali ini ya guys, tentang diskusi ringan dan juga asik namanya merit seorang cowok pelangi dengan seorang cewek. Jawabannya sangat bisa, tapi tujuan dan juga niatnya kembali ke setiap cowok pelangi itu sendiri. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. See you next time.